Hai teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Dan seperti biasa, video ini buat nemenin hari kalian. So ya, siapin selimutnya nyaman, put your headset on, and let's get started. Taj Mahal merupakan sebuah bangunan megah yang terdiri atas masjid, rumah tamu, dan pintu gerbang utama serta halaman luar di sebelah selatan. Dan tahukah kalian, bangunan utama Taj Mahal dibangun mulai tahun 1632 dan selesai pada tahun 1648. Setelah itu, pembangunan Taj Mahal dilanjutkan dengan menambahkan serambi yang prosesnya secara keseluruhan selesai pada tahun 1653. Nah, memakan waktu selama 20 tahun dari proses awal pembangunan sampai selesai, dan setelah 370 tahun sejak pertama kali berdiri, Taj Mahal masih menjadi warisan dunia UNESCO yang bisa kalian kunjungi di Agra, India. Nah, story Internet kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu situs warisan dunia UNESCO yakni Taj Mahal yang kemarin sempat kita bahas singkat di video yang ini. Dan kali ini kita rangkum khusus untuk membahas tentang Taj Mahalnya sendiri. Mausoleum Taj Mahal ini dibangun pada masa pemerintahan Daulah Kaisar Mughal, diinstruksikan sendiri oleh sang kaisar yang sedang memimpin saat itu yang dikenal dengan nama Shah Jahan pada tahun 1632 untuk mengenang ratunya Mumtaz Mahal yang meninggal pada saat proses melahirkan anak terakhirnya Gauhara Begum. Ya, walaupun sama seperti raja-raja pada umumnya, Shah Jahan sendiri memiliki banyak istri dan juga selir. Namun diketahui Mumtaz Mahal adalah istri sekaligus ratu yang paling dicintainya. Sehingga ketika Mumtaz Mahal meninggal, bisa dikatakan momen patah hati terberat bagi sang kaisar Mughal, Shah Jahan. Dan untuk mengenang mendiang sang istri, kemudian dibangunlah Mausoleum Taj Mahal ini. Nah, masuk ke awal kisah. Siapa sih Shah Jahan sebenarnya? Nah, Shah Jahan atau pendiri bangunan Taj Mahal ini memiliki nama lengkap Shahabuddin Muhammad Shah Jahan I, atau nama lengkapnya Al-Sultana Al-Azam Wal-Kakon Al-Mukarram Abu Muzaffir Shihabuddin Muhammad Sahib Ikiran Isani Shah Jahan I Pasha Ghazi Zilullah Firdaus Asyani. Nah, kalian bisa cek di sini untuk nama lengkapnya. Siapa tahu ejaan gue salah. Nah, lanjut, biar lebih singkat dalam bahasa Urdu, sang kaisar ini lebih sering dilafalkan dengan nama Shah Jahan. Nah, biar gampang untuk pelafalannya, kita ikut bangsa Urdu. Untuk penyebutan nama sang kaisar ini kita sebutnya sebagai Shah Jahan. Ingat namanya, Shah Jahan. Nah, Shah Jahan ini lahir pada tanggal 5 Januari 1592 di Lahore, Pakistan, dan merupakan kaisar atau raja kelima pada dinasti Mughal India. Nah, singkat tentang dinasti Mughal sendiri, merupakan kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Dan dinasti Mughal sendiri didirikan oleh Zaharuddin Babur, yang merupakan keturunan Timur Leng, penguasa Islam asal Mongol. Dan Shah Jahan sendiri memerintah sebagai kaisar kelima Mughal dari tahun 1627 hingga 1658. Nah, demikian sejarah singkat Shah Jahan, sang pembangun Mausoleum Taj Mahal India. Nah, lantas siapakah Mumtaz Mahal sehingga Shah Jahan sampai repot-repot membangun Taj Mahal untuk mengenang kepergiannya ini? Nah, Mumtaz Mahal adalah julukan bagi Arjuman Banu Begum, putri dari Abul Hasan Ashraf Khan yang menjabat sebagai fakir atau kantor administrasi Mughal tertinggi yang terletak di Jahangir, India. Nah, Ashraf Khan ini kemudian memiliki seorang anak yang bernama Arjuman Banu Begum. Nah, si Arjuman Banu Begum sendiri, atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Mumtaz Mahal, lahir pada tanggal 27 April 1593 di Agra, India. Dan pada saat kelahirannya bisa dikatakan kota Agra sangat bersukacita karena Arjuman Banu Begum ini dikaruniai wajah dan fisik yang cantik, sehingga pada saat kelahirannya kota Agra seperti dianugerahi dewi yang terlahir sebagai manusia. Kemudian Arjuman Banu Begum bertunangan dengan Shah Jahan pada usia 14 tahun dan resmi menikah dengan Shah Jahan pada usia 19 tahun berdasarkan hari yang dipilih oleh astrolog istana untuk tanggal pernikahan yang kondusif dan hidup bahagia bagi mereka berdua. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah pada tanggal 10 Mei 1613. Nah, sementara itu sebenarnya Shah Jahan sendiri sudah memiliki 3 orang istri sebelumnya, namun kemudian diketahui bahwa Arjuman Banu Begum inilah atau si Mumtaz Mahal yang paling memikat hati sang raja. Terbukti dengan kemanapun sang raja pergi berperang, beliau selalu mengajak Mumtaz Mahal untuk ikut mendampinginya pada sebagian besar perang yang diikutinya.
Untuk diketahui, kalau pada zaman dulu tuh orang kalau berperang bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan di medan perang. Dan selama berada di medan perang, mereka selalu tinggal di dalam camp untuk kepentingan strategi atau taktik perang mereka lah. Nah, Mumtaz Mahal adalah ratu yang paling sering diajak untuk mendampingi sang raja dalam berperang. Namun sebenarnya Mumtaz Mahal sendiri tidak memiliki hasrat di bidang politik. Kalaupun dia ikut turut campur, itu semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat miskin atau rakyat lah pada umumnya. Namun pun demikian, Mumtaz Mahal justru tetap dipercaya untuk memegang stempel Muhur Uzah yang merupakan stempel yang penting untuk keputusan yang diberikan kerajaan, yang mana ini membuktikan kepercayaan yang besar diberikan kepadanya. Nah, demikian singkat tentang kepribadian Mumtaz Mahal. Ini sudah cantik, gak mau ikut urusan yang tidak di bidangnya. Kalaupun ikut campur itu pasti untuk kesejahteraan rakyat miskin pula. Makanya Shah Jahan jadi cinta banget dengan sang ratu Mumtaz Mahal. Nah, tidak habis-habis tentang keelokan rupa dan perangannya Arjuman Banu Begum atau Mumtaz Mahal. Namun sayangnya kebahagiaan sang raja Mughal, Shah Jahan ini pun akan segera berakhir. Dikatakan pada tanggal 17 Juni 1631 atau 18 tahun setelah pernikahannya, Mumtaz pun harus meninggal dunia setelah mengalami perdarahan hebat pada saat melahirkan anak terakhirnya. Meskipun Mumtaz harus meninggal setelah perjuangannya melahirkan, Gauhara Begum pun lahir dengan selamat dan kemudian hari berhasil hidup hingga usia 75 tahun. Balik ke Shah Jahan atau sang kaisar yang mengetahui bahwa Mumtaz Mahal meninggal, selama proses melahirkan ini pun terpukul dan merasakan luka yang teramat sangat dalam atas kehilangan istri tercintanya yang mana padahal saat itu mereka sedang berada di medan perang. Setelah kepergiannya, Mumtaz Mahal dimakamkan sementara di Burhanpur, India. Sementara itu, dengan luka yang sangat amat dalam, Shah Jahan merasakan kesedihan yang tidak dapat dibujuk. Setelah dia memenangkan peperangan yang dimaksud, dia kemudian pergi berkabung di tempat terpencil yang sedikit orang mengetahui keberadaannya selama 1 tahun. Tidak ada kabar tentang sang raja selama proses berkabung ini, dan setelah 1 tahun lamanya, kemudian Shah Jahan muncul kembali dengan rambut yang telah putih, punggungnya bungkuk, dan wajahnya tampak lusuh. Diketahui bahwa kemudian putri sulungnya yang pada saat itu berusia 22 tahun berhasil menarik Shah Jahan dari kedukaan dan membawanya kembali ke istana setelah sempat menggantikan posisi ibunya di istana. Nah, kemudian setelah kembali ke istana melalui proses berpikir yang panjang, tak lama Shah Jahan pun memerintahkan pembangunan monumen untuk mengenang istri tersayangnya yang kemudian hari kita kenal dengan nama Taj Mahal. Dan sambil menunggu proses pembangunan mausoleum ini selesai, jenazah Mumtaz dipindahkan ke Agra, India dengan peti emas sebelum kemudian dimakamkan kembali di tepi sungai Yamuna, tepatnya di Taj Mahal sekarang ini sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi Mumtaz Mahal dan juga sebagai bukti cinta dari sang raja Mughal kelima ini untuk istri tersayangnya. Yang mungkin karena terlalu amat dalam luka yang dirasakan oleh Shah Jahan pun dia menuangkan dan menumpahkan kasih sayangnya dalam bentuk pembangunan mausoleum ini untuk mengenang sang istri tercinta. Nah, diketahui Shah Jahan sendirilah yang mengawal pembangunan Taj Mahal ini dari awal sampai akhir, dan kemudian Shah Jahan pun meninggal pada tahun 1666. Yang kemudian dimakamkan di tempat yang sama, yakninya di Taj Mahal. Dan setelah 370 tahun berselang, monumen Taj Mahal ini masih kokoh berdiri dan tidak kurang 40.000 pengunjung dari berbagai penjuru dunia tetap datang setiap harinya untuk menyaksikan keindahan monumen dan simbol cinta sang raja kepada istri tersayangnya ini. Namun sebagai other side story-nya, sebagai fun fact, tidak hanya itu, Taj Mahal hanya salah satu dari adikarya arsitektur kerajaan Mughal secara keseluruhan pada masanya. Diketahui bahwa selain Taj Mahal, pada masanya kerajaan Mughal juga meninggalkan beberapa karya seni arsitektur lainnya seperti Benteng Merah di Delhi, Gerbang Alamgiri di Lahore, Benteng Lalbagh, dan serta beberapa jenis arsitektur lainnya. Namun hanya Taj Mahal lah yang berkaitan langsung dengan sang raja Mughal kelima, Shah Jahan, karena memang dibangun atas dasar cinta dan karya terakhirnya yang dia persembahkan untuk mengenang istrinya Arjuman Banu Begum atau Mumtaz Mahal. So ya, that's will be the end story bantaran kali ini. Ingat jangan nonton sendirian, kalau ada koreksi dan tambahan karena memang rangkuman ini dirangkum dari internet. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komen. Share linknya ke teman-teman dan pastinya jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk kita tumbuh bareng-bareng. Ketemu lagi di konten-konten lainnya. Gue Jonan dan bye-bye.
Arjuman Banu Begum.